semuanya? Baik? Sudah siap dengan materi hari ini? Oke? Ya. Hari ini, di video aku kali ini akan membahas tentang suatu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Seperti apa materinya? Ayo kita simak bareng-bareng, oke? Nah, kita kasih nama ya, kita kasih judul Our Daily Needs ya, kegiatan yang sehari-hari kita butuhkan atau kita lakukan. Jika kita ingin berbicara yang membicarakan kegiatan kita sehari-hari, kita menggunakan simple present tense dengan struktur seperti ini. Polanya adalah untuk kalimat positif, subjek, verb 1 ditambah s atau es tambah objek. Ya, saya ulangi lagi. Untuk kalimat positif, subjek, verb 1 ditambah s atau es tambah objek. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Mary writes letters every week. Perhatikan di sini. Mary writes letters every week. Ada penambahan s di kata kerja, di writer ya, di write-nya. Jadi writes. Oke. Untuk kalimat negatif ada subjek, kemudian do atau does, not, verb 1, objek. Saya ulangi lagi. Subjek, do atau does, not, verb 1, objek. Contoh kalimatnya, Mary does not write letters every week. Mary does not write letters every week. Ya. Di sini ada does karena subjeknya adalah she. Ya, jadi untuk subjek he, she, it kita menggunakan does. Oke, selain itu menggunakan do. Kemudian bagaimana dengan kalimat pertanyaan? Kita awali dengan do atau does, subjek, verb 1, objek. Oke. Do atau does, subjek, verb 1, objek. Contohnya, does Mary write letters every week? Does Mary write letters every week? Paham sampai di sini? Bila subjeknya he, she, it, maka verbnya, kata kerjanya ditambah s atau es. Contohnya, he go menjadi he goes. He watch menjadi he watches. Lagi, she read menjadi she reads. Dan ini hanya untuk kalimat positif saja. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut lagi ya. Oke. Kemudian penambahan s pada simple present tense jika verbnya atau kata kerjanya diakhiri dengan huruf ch, h, atau sh, atau o, atau ss, atau x, atau z, maka kata kerjanya atau verbnya ditambah es. Contohnya, was menjadi wasses. Ya. Ada lagi, misalkan teach menjadi teaches. Oke. Jika kata kerjanya atau verbnya
berakhir dengan huruf Y, maka Y berubah menjadi IES. Contohnya adalah cry menjadi cries. Perhatikan di sini, cry, ini Y di belakang menjadi cries. Jadi Y-nya berubah menjadi IES. Paham ya sampai di sini? Oke, kemudian bentuk simple present tense ini biasa digunakan untuk menyatakan yang pertama habitual action, yaitu suatu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Boleh kita sebut dengan rutinitas sehari-hari atau aktivitas kita sehari-hari. Ya, contohnya I go to school every day. Ya, I go to school every day. Nah, apa saja sih kegiatan yang bisa kita lakukan sehari-hari? Contohnya makan, ada minum, ada tidur, mandi, berpakaian, sarapan, bekerja, berdoa. Itu rutinitas yang sehari-hari kita lakukan. Jadi kita menggunakan simple present tense. Oke. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan general truth, yaitu suatu kebenaran umum. Contohnya adalah a year has 12 months. A year has 12 months. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. Itu suatu kebenaran yang semua orang tahu. Maksudnya begitu ya. Ada lagi contohnya, a week has 7 days. A week has 7 days. Seminggu ada 7 hari. Ya. Kemudian yang ketiga, bentuk simple present tense juga digunakan untuk menyatakan unchanging situation. Maksudnya di sini adalah situasi yang tidak berubah. Contohnya ini kalau kita sebagai orang muslim nih ya, contohnya adalah we love Islam. Itu sampai kapanpun tidak akan berubah. Maksudnya begitu. Oke. Paham sampai di sini? Ya? Oke. Kemudian setelah ini selesai, saya akan menyampaikan juga bagaimana penerapan dari simple present tense ini dalam kegiatan sehari-hari. Ya, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara mengatakannya. Oke, seperti apa videonya? Kita lihat yuk. Telling the daily needs and study this. This is Sonia's daily activities. She gets up at 4:30 and then she makes up her bed. After that, she does morning prayers. Next, she takes a bath and gets dressed. After taking a bath, she has breakfast and then she goes to school at about 6:30 by motorcycle. It takes 15 minutes to get her school. The school starts at 7 o'clock. She always comes to school in time. She has 2 break times. The first is at 9:30 and the other one is at 12. She leaves school at 13:30. She always does homework in the afternoon and she goes to bed at 21:30. On Sunday, she gets piano class. Nah, itulah apa yang kita bicarakan, kita pelajari kali ini dalam video ini, yaitu simple present tense dalam kegiatan kita sehari-hari. Mudah kan? Silahkan dipraktekkan di rumah dan nantikan video-video yang berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Terima kasih, bye.